Ya, pemirsa, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah resmi diundangkan pada 17 Oktober 2022 lalu. Salah satu amanat dalam undang-undang tersebut yakni pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan resmi berlaku mulai 17 Oktober 2022 lalu. Salah satu yang ditunggu dalam pelaksanaan Undang-Undang bernomor 27 tahun 2022 ini adalah pembentukan lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan lembaga ini akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun tugas dan tanggung jawab dari lembaga tersebut akan dielaborasi lebih detail dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Karena itu Johnny menjelaskan saat ini pemerintah menyiapkan segala aturan turunan termasuk yang terkait dengan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sebagai pelaksana undang-undang. Adapun tugas dari lembaga ini sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang PDP yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek adat pribadi atau pengendali data pribadi. Lembaga ini juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi serta menegakkan hukum administratif terhadap pelanggan undang-undang ini. Selain itu, lembaga ini pun memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menanti pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, Alhamdulillah sehat Pak, salam sehat juga Pak Heru. Salam sehat ya. Yes, ini menarik kalau kita cermati ya, perlindungan data pribadi beberapa waktu lalu memang sempat menjadi perbincangan hangat bahkan menjadi polemik di masyarakat begitu, di mana kita sudah masuk era digitalisasi tapi keamanan cyber ataupun digitalnya pun masih banyak beberapa PR yang harus segera dituntaskan. Kemarin Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan, kemudian tinggal menantikan lembaga nih yang akan mengawasi perlindungan data pribadinya. Anda melihat bagaimana untuk kondisi terlebih dahulu nih dari perlindungan data pribadi yang ada saat ini, Pak Heru? Ya memang kalau kita melihat dengan adanya Undang-Undang PDP ini merupakan satu babakan baru gitu ya. Babakan baru bagaimana kita pemerintah, masyarakat semua mendapat perlindungan data pribadi yang maksimal. Karena kalau kita lihat dalam kurun waktu mungkin beberapa bulan terakhir gitu ya, ini kan masalah kebocoran data ini kan sangat masif sekali gitu ya, dengan kuantitas dan kualitas yang juga kian meningkat. Bahkan Indonesia itu menjadi negara ketiga terbesar di dunia nih yang datanya bocor. Wow. Sehingga memang ini salah satu jalan lah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan data yang memadai. Tapi memang catatannya adalah bahwa undang-undang PDP ini bukan tujuan akhir atau goals yang kita harapkan, tapi ini merupakan langkah awal bagaimana kita memberikan perlindungan data pribadi yang maksimal bagi masyarakat. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai sektor-sektor begitu yang rawan terhadap kebocoran data begitu selama ini apa saja, Pak? Ya, jadi memang data-data yang banyak bocor itu yang pertama itu adalah data kependudukan gitu ya. Karena kalau kita lihat semua banyak NIK kita, nomor kartu keluarga segala macam itu ikutan terpublikasi di media sosial gitu ya. Kemudian juga data kesehatan ya, ada kemarin sempat ramai BPJS, ramai beberapa peduli lindungi, termasuk yang kita prihatin juga misalnya sertifikat vaksin presiden juga disebar segala macam gitu ya. Okay. Kemudian juga tentu adalah data-data e-commerce dan juga data-data perbankan gitu ya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini apakah sudah cukup mengkhawatirkan begitu Pak Heru terkait dengan kebocoran data yang dialami masyarakat? Ya kalau kita lihat dari segi kuantitas dan kualitasnya memang ini cukup mengkhawatirkan. Karena seolah-olah kita ini negeri yang datanya itu open source gitu ya. Jadi bisa semua orang pakai, dan yang kita khawatirkan itu kan bukan sekedar
dipakai, tapi data yang dipakai itu untuk kemudian kejahatan gitu ya. Kejahatan cyber ini kan segala macam kian juga meningkat, dan dalam beberapa waktu ini kan masyarakat banyak dirugikan, misalnya untuk mendaftarkan pinjol bodong segala macam gitu ya. Sehingga memang perlindungan data ini sudah saatnya kita berikan perlindungan yang cukup maksimal gitu ya. Oke. Dan sejauh ini menurut pengamatan dari Indonesia ICT Institute begitu terkait dengan langkah-langkah ataupun mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah efektif, sudah tepat sasaran, Pak Heru? Ya, sebelum undang-undang PDP ini kan kita melihat bahwa sepertinya pemerintah dan juga mungkin stakeholders yang terkait gitu ya, memiliki kewenangan untuk menjaga data pribadi masyarakat ini seperti kebingungan. Kita tidak memiliki SOP gitu ya. Kita kemudian juga yang kita prihatin itu adalah bahwa ketika data itu bocor, kita nggak tahu data itu benar bocor atau tidak gitu ya. Bocornya dari mana, siapa yang membocorkan. Kan misal kemarin dalam kasus Bjorka katanya gitu ya. Oh, Bjorka akan kita tangkap, udah diketahui tempatnya segala macam, tapi ternyata sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan bahwa siapa sih Bjorka kan gitu ya. Ini artinya bahwa ada yang harus diperbaiki dari bagaimana kita melakukan tata kelola data pribadi di Indonesia. Dan ini merupakan langkah awal nih, ada undang-undang PDP gitu ya, sehingga ya kita harus menjalankan undang-undang PDP ini secara konsisten dan juga tentunya melibatkan banyak pihak gitu ya. Baik, lantas dengan adanya undang-undang PDP tadi seperti Anda katakan, apakah benar-benar ini bisa memayungi masyarakat begitu dari ancaman dari kebocoran data yang mereka miliki? Ya memang undang-undang PDP itu kan merupakan koridor ya, jadi ini merupakan satu hal. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara, banyak negara sudah juga memiliki undang-undang perlindungan data pribadi misalnya, yang cukup menjadi acuan itu kan General Data Protection Regulation GDPR di Uni Eropa gitu ya. Sehingga memang ini menjadi acuan koridor kita, tapi memang ini kan merupakan langkah yang ya ini kan hanya di atas kertas ibaratnya gitu ya. Tapi bagaimana kita sama-sama nih pemerintah nanti menjalankan fungsi, mungkin juga termasuk juga lembaga data pribadinya menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, strategi masyarakat, terutama misalnya pengendali data pribadi, pemproses data pribadi juga harus mematuhi ketentuan yang ada, masyarakat juga saling mendukung gitu ya. Jadi memang perlindungan data ini bukan merupakan pekerjaan satu pihak aja gitu ya, atau mungkin hanya undang-undang PDP aja cukup gitu, tapi merupakan bagaimana kita actionnya ke depan, strateginya ke depan, termasuk juga melibatkan banyak stakeholders untuk memberikan perlindungan data yang maksimal. Oke, apakah dengan keberadaan undang-undang ini juga bisa menutup celah-celah yang berpeluang untuk terjadinya kebocoran data, Pak Heru? Sebenarnya kalau kita baca dari undang-undang yang terdiri dari 76 pasal gitu ya, ini cukup lengkap sih memang. Ada pengaturannya, apa yang diatur, siapa yang menjadi subjek yang diatur, termasuk juga sanksinya gitu ya. Tinggal tadi catatannya bagaimana nanti kita menghadirkan lembaga pelindungan data pribadi nanti yang kuat, yang independen, yang bisa nanti katakanlah misalnya ada konflik tentang data pribadi juga bisa memberikan sanksi yang tegas gitu ya. Ini yang kita masih nantikan sampai sekarang, karena memang perlu aturan turunan untuk keberadaan lembaga perlindungan data pribadi nantinya. Betul, tapi Anda lihat ini akan membutuhkan waktu lebih lama lagi atau bagaimana terkait dengan pembentukan tadi lembaga pengawas untuk keamanan data pribadi, dan siapa sih pihak-pihak yang mungkin nanti ataupun profesional yang akan mengisi posisi di lembaga tersebut? Jadi memang kalau kita lihat berapa lama sebenarnya undang-undang sudah menyatakan bahwa masa peralihan itu hanya 2 tahun. Jadi memang 2 tahun ini undang-undang ini sudah harus benar-benar jalan. Artinya juga lembaga perlindungan datanya juga sudah harus hadir gitu ya. Ya kalau kita berharap bahwa perlindungan data ini memang kan ya tidak bisa dibebankan atau diberikan pada lembaga atau institusi yang selama ini diberikan wewenang, tugas dan fungsi untuk perlindungan data pribadi masyarakat, tapi kemudian fungsi tersebut tidak dijalankan maksimal gitu ya. Jadi kita berharap ini adalah lembaga yang independen. Nanti mungkin di dalamnya juga bisa ada unsur pemerintahnya, ada unsur para ahli, ada unsur akademisi, mungkin juga ada unsur ya berbagai unsur lah. Ada juga mungkin unsur masyarakat yang bisa bisa sama-sama bagaimana kita mewujudkan lembaga ini menjadi lembaga yang kuat,
independen dan memang memiliki fungsi dan peran yang nyata gitu ya bagi masyarakat dalam menjaga perlindungan data nantinya. Oke, kalau kita bicara mengenai aturan turunan dari undang-undang ini, kemudian nanti ada pembentukan lembaga pengawas dari perlindungan data pribadi ini, langkah awal begitu yang mungkin harus dilakukan dari ICT Institute seperti apa? Yo, pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan kasus dari kebocoran data di Indonesia. Kita lihat tahun 2021 ada 1,3 juta data pengguna e-hack dari Kementerian Kesehatan, kemudian 28.000 data personel Polri, 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan, dan 2,3 juta data nasabah BRI Life. Ini yang bocor di tahun 2021. Lantas bagaimana dengan tahun ini? Seperti yang bisa Anda saksikan, data per September 2022 ada 6 juta data pasien COVID-19 yang juga bocor. Kemudian 105 juta data DPT KPU, kemudian 1,3 miliar data registrasi kartu ponsel, dan juga 17 juta data pelanggan PLN. Lantas bagaimana dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan data kebocoran terbanyak? Ya, ini dia seperti yang bisa Anda saksikan. Rusia menempati posisi pertama 14,8 juta akun yang bocor. Kemudian Perancis 12,9 juta. Indonesia di posisi ketiga 12,7 juta. Kemudian Amerika Serikat 4,8 juta. Dan China 2,8 juta. Itu dia beberapa data yang akan kita coba elaborasikan ini. Bagaimana nanti tanggapan dari Pak Heru Setiadi. Pak Heru tadi kita akan lanjutkan kembali Pak. Ini bicara mengenai data yang tadi sudah disampaikan di awal, Anda sudah menyebutkan kuantitas, kualitasnya terus bertambah. Sebenarnya apa yang perlu segera dibenahi apalagi sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi ini Pak Heru? Ya sebenarnya memang undang-undang PDP ini, perlindungan data pribadi ini memang mengatur banyak hal ya. Bagaimana terutama dari pemrosesan data, pengumpulan data, penyimpanan data, kemudian sampai mungkin pemusnahan data. Karena kadang-kadang kita mungkin melamar pekerjaan untuk satu posisi, tapi ternyata data itu dipakai untuk kegiatan lain gitu ya. Ini kan juga masalah pemusnahan data ini juga menjadi penting. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya di Undang-Undang ITE sudah ada ketentuan di pasal 15 bahwa dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik gitu ya, harus menjaga keamanan data gitu, keamanan sistemnya masing-masing. Cuman kan dalam prakteknya karena tidak ada mungkin dari pemerintah, dari regulatornya yang untuk mengatur masalah keamanan data, keamanan siber ini tidak ada paksaan untuk mereka aware terhadap bagaimana melindungi data, keamanan siber, jadi mereka juga agak abai gitu ya. Karena diakui atau tidak memang menimbulkan biaya tambahan nih, extra cost jika memang mereka harus concern juga mengenai keamanan siber dan perlindungan data gitu. Tapi semoga dengan undang-undang PDP ini dengan sanksinya yang juga cukup berat gitu ya, ini menjadi dasar juga bahwa mau tidak mau nanti pengendali data, pemproses data harus patuh dan komplain terhadap undang-undang PDP ini. Tapi sekali lagi juga harus juga nanti lembaganya yang kuat. Kalau misalnya lembaganya yang kuat, kita khawatir adalah bahwa ya undang-undang ini hanya kata-kata, sementara para pemroses data, pengendali datanya merasa ya tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap undang-undang PDP ini gitu ya. Wow, bahaya kalau sudah ada sampai kejadian seperti itu. Sementara undang-undang yang harusnya bisa menanggung ya Pak ya. Kita tahu ini bisa membawahi dari keamanan data pribadi, tapi tidak memberi suatu awareness yang tinggi begitu ya Pak Heru ya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, apa yang perlu dicermati begitu? Masyarakat juga perlu aware juga tidak sih Pak Heru terkait dengan keamanan data mereka? Karena kan di era digital semuanya kan membutuhkan data-data awal begitu pada saat itu kita menggunakan aplikasi, daftar dalam proses mungkin dari bidang kesehatan, e-commerce dan lain-lain begitu Pak Heru. Jadi memang masalah keamanan siber, perlindungan data, memang kita tidak bisa
memusatkan tugas pada satu dua pihak saja, tapi memang ini merupakan kerja bersama gitu ya. Ya pemerintah, nanti ada penyelenggara sistem elektronik, Yes. ada pengendali data, pemroses data, termasuk juga masyarakat juga memiliki tanggung jawab juga gitu ya, untuk bukan menjaga datanya masing-masing, tapi memang ketika sekarang ini kan banyak orang juga melakukan penipuan, misalnya dengan OTP gitu ya, karena semua serba digital, Ya. konfirmasinya melalui OTP. Ternyata kita juga terkecoh juga ketika misalnya ada pihak lain tiba-tiba minta, ya karena orang itu kan menginstal aplikasi untuk mengambil alih akun kita, seolah-olah itu kita, sehingga mereka minta OTP baru ya. Ketika OTP itu kita kasih, kemudian ya yang terjadi ya akun kita diambil gitu ya. Kemudian juga misalnya ada email-email yang ada link-link nggak jelas gitu ya, yang mungkin ini phishing atau juga mengambil password kita gitu ya. Ini juga memang juga masyarakat juga perlu peduli mengenai hal tersebut gitu ya. Harus menjadi lebih cerdas dalam memanfaatkan perkembangan digital gitu ya. Ya kita jangan jadi korban lah, udah banyak korban yang jatuh. Sekarang ini saat yang tepat untuk kita juga menjadi kian cerdas, lebih peduli terhadap data-data kita juga, untuk lebih waspada misalnya ada pengiriman email yang tidak jelas atau link-link yang ujungnya adalah bagaimana nanti dia akan mengambil data-data kita gitu. Oke, berarti urgent sekali begitu pembentukan dari lembaga pengawas perlindungan data pribadi ini, Pak Heru, sehingga harus segera dibentuk begitu. Ya, kita pikir demikian karena lembaga perlindungan data pribadi ini merupakan juga jantung gerak dari undang-undang PDP yang ada gitu ya. Ya kita harapkan memang ini bisa segera dipertimbangkan oleh pemerintah, karena ini menjadi legacy dari Pak Jokowi ya. Jadi nanti lembaga ini, karena betapapun masalah data ini kalau prediksi kita itu bisa mungkin lebih panjang, bisa 10-20 tahun masalah data ini masih menjadi isu gitu ya. Sehingga apa yang nanti ditetapkan oleh Pak Jokowi tentu akan menjadi legacy ya. Kita harapkan legacy yang diwariskan nanti kepada generasi mendatang adalah bahwa perlindungan data, lembaga perlindungan data yang kuat, yang independen, yang memang sudah urgent nih, kita bisa memberikan perlindungan data yang sangat maksimal bagi masyarakat gitu ya. Baik, tapi menurut Anda apakah ini bagian dari konsekuensi saja begitu dari era digital seperti ini, berarti keamanan data ini menjadi suatu hal yang rentan sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga memang diperlukan suatu sistem yang berbasis teknologi digital juga untuk bisa membentengi data-data pribadi tadi, Pak Heru. Ya memang di satu sisi perkembangan digital itu kan sebuah keniscayaan. Kita melakukan transformasi semua digital, apalagi pasca pandemi COVID-19 gitu ya. Nah cuman kan di sisi lain ketika digital ini kita adopsi, pintu-pintu kejahatannya juga menjadi kian banyak juga gitu ya. Karena orang bisa karena anonimus, siapapun bisa ngaku orang lain gitu ya. Misalnya karena sekarang semua serba menggunakan handphone, akhirnya cara handphone itulah yang dipakai untuk merekayasa seseorang gitu ya. Apalagi misal kejahatan itu biasanya dia tidak mengambil satu momen saja gitu ya. Tapi mungkin bisa katakanlah pernah kan misalnya sertifikat vaksin Pak Jokowi kan misalnya terpublikasi gitu kan. Kan datanya kan mungkin data Pak Jokowi kan tertera misalnya dalam Pilpres kemarin, data nomor NIK-nya, tanggal lahirnya, mungkin alamatnya segala macam gitu ya. Sehingga orang bisa seolah-olah menyaruh Pak Jokowi ngambil sertifikat vaksin di Peduli Lindungi gitu ya. Itu kan terjadi. Di satu sisi memang itu data itu perlu kita lindungi ke depan, tapi memang itu perlu kerja bersama tadi ya. Si pemroses data juga harus melihat sistemnya udah aman belum nih, pengendali data juga demikian. Apakah mereka sudah mengikuti ketentuan mengenai pemrosesan data, penyimpanan dan transfer data gitu ya, sharing data, termasuk juga pemusnahan data. Gitu. Perlu tidak sih nanti lembaga pengawas ini begitu memberikan suatu semacam guidance begitu bagi para pengelola ataupun developer dari bidang teknologi digital ini dalam memberikan bagaimana keamanan data itu harus mengikuti mekanisme ABC begitu yang akan menjadi barrier dari perlindungan data pribadi, Pak Heru?
Ya, saya pikir bisa saja semua bisa dilibatkan dan memang harus kita ajak diskusi ya. Karena bahkan termasuk juga mungkin hacker-hacker yang ada di Indonesia nih, kita ajak diskusi bersama bagaimana sih mereka bisa membobol sistem perbankan, atau kan pernah juga ada sistem satelit dibobol segala macam gitu ya. Sehingga kan kita harus tahu nih cara berpikir, ya bukan ini bisa kata cara berpikir penjahat gitu ya. Ini seperti apa? Yang kita menggunakan para hacker yang white hacker lah gitu ya. Termasuk juga mungkin developer, coding segala macam. Karena ketika misalnya ada yang membuat coding menempatkan satu coding tertentu aja yang jadi malware atau cookies, nah ini kan dia bisa menyedot data sebenarnya dari aplikasi yang dibuat, dari mungkin dari web yang kita buat juga gitu ya. Oke, itu dia. Berarti memang kita tinggal tunggu saja nanti. Semoga pemerintah juga mempercepat dari pembentukan dari lembaga pengawas perlindungan data pribadi ini. Sehingga benar-benar masyarakat juga terjamin ya Pak dari keamanan data yang mereka berikan nih. Terutama dalam beragam aplikasi ataupun penggunaan-penggunaan persyaratan lah yang selalu juga menggunakan data pribadi yang sudah hampir semua sektor sudah menggunakan era digital seperti saat ini. Baik. Hampir semua sektor, betul-betul. Tidak ada sektor yang bisa bersembunyi sekarang dari digital ya. Betul. Pak Heru, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Dan semoga juga bisa meningkatkan lagi literasi digital masyarakat Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Heru. Ya, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.